Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Rindu Terelie. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Melalisya, lalu kedua Sepia Nuraini, ketiga Siti Menawaroh, dan yang terakhir Yasifa Fadliana. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, dan yang ketiga ada latar, dan keempat ada penokohan gaya bahasa atau majas, dan yang terakhir ada amanat. Yang pertama saya akan menjelaskan tema dari novel Rindu, tema perjalanan panjang menuju tanah suci yang penuh arti. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju mundur. Dimulai dari rasa sukacita penumpang menyambut kedatangan kapal, kemudian kembali kepada masa lalu yang menjelaskan mengapa Bonda Upe sangat tertutup. Daeng Adipati yang sangat membenci ayahnya, Mbah Kakung Selamet tentang kematian cinta sejatinya, Ambo Uleng tentang kekasih hatinya, dan Guru Ta Ahmad Kareng yang menganggap dirinya sebagai orang yang paling munafik di kapal itu. Kemudian kembali maju dengan menceritakan Bonda Upe yang sudah tidak tertutup lagi, Adipati yang sudah memaafkan ayahnya dan kembali merelakan tali persaudaraan mereka yang telah renggang serta mengajak semua saudaranya memaafkan ayah mereka, Mbah Kakung Slamet, yang telah menunaikan perjalanan cintanya dan meninggal di tempat yang sama. Ambo Uleng yang akhirnya berjodoh dengan gadis yang ia cintai, dan Guru Ta yang tidak lagi melawan kemungkaran dengan lisan tapi kini dengan perbuatannya, yaitu memimpin di garis terdepan melawan kejoliman dan kemungkaran. Yang ketiga saya akan menjelaskan latar. Yang pertama ada latar waktu. Senja terdapat pada kalimat beberapa penumpang sengaja keluar dari kabin melihat matahari tenggelam pada halaman 47. Pagi terdapat pada kalimat pagi Om Kelasi. Ana menyapa Kelasi yang bertugas meja, gelas-gelas, dan cerek. Siang terdapat pada kalimat selamat siang Ruben. Guru Ta menyapa pada halaman 228. Malam terdapat pada kalimat selamat malam Ambo. Guru Ta mendorong pintu kabin pada halaman 399. Saya Sepia Nuraini akan menjelaskan latar tempat. Latar tempat yang pertama yaitu masjid. Guru Ta Ahmad Karaeng, benarkah itu? Aku seperti tidak percaya apa yang aku lihat. Daeng Andipati berseru sambil bergegas beranjak mendekat ke saf depan setelah Kalasi itu keluar dari masjid. Yang kedua, latar tempat kantin. Terdapat dalam halaman 76, yaitu dalam kutipan Tuan Andipati, maaf mengganggu sarapan. Kapten Phillips meminta Tuan ke kabin kerjanya. Selanjutnya, ruang kemudi. Terdapat dalam halaman 267. Kapten Phillips tidak bias meninggalkan ruang kemudi. Ia menerima Daeng Andipati di sana. Lalu yang keempat, berlatar belakang di kabin kerja Kapten Phillips. Terdapat dalam halaman 429. 3 orang telah menunggu di dalam kabin kerja kapten. Lalu berlatar tempat di ruang perawatan. Terdapat dalam halaman 282, yaitu Ambo Uleng ada di depan sudut ruangan. Perawat mengangguk memberikan izin kepada Guru Ta. Lalu yang terakhir terdapat di dek kapal. Di dek sebelah kiri seberang dek tempat mereka dulu melihat lumba-lumba, Ruben si boatswain sedang berdiri menatap lautan. Terdapat dalam halaman 412. Selanjutnya, latar suasana. Di dalam novel ini terdapat 5 latar suasana. Yang pertama, suasana bahagia. Terdapat dalam halaman 54, yaitu pada kutipan sungguh sebuah kebahagiaan bias kapal dengan Guru Ta. Yang kedua, suasana sedih. Terdapat dalam halaman 429, yaitu dalam kutipan Mbah Kakung memeluk tubuh kaku istrinya, mencium pipi, dahi, mata istrinya. Tak henti berbisik, bangun Mbah,
bangun bojoku, bangun. Yang ketiga, suasana takut. Terdapat dalam halaman 130, yaitu dalam kutipan, "Papa," anak berteriak parau memanggil ayahnya. Selanjutnya, suasana tegang. Suasana tegang terdapat dalam halaman 506, yaitu pada kutipan, "Hentikan, hei." Kali ini Chef Lars yang berdiri di depan guru Tak yang masih duduk. Lalu yang terakhir, suasana marah. Kapten Phillips menghembuskan nafas kesal. Lukas sialan itu benar-benar merusak perjalanan ini. Selanjutnya, penokohan. Saya akan menjelaskan 3 tokoh dalam novel ini. Yang pertama, tokoh Daeng Andipati. Daeng Andipati adalah seorang laki-laki yang muda, kaya raya, pintar, berkarismatik, dan terpandang. Dalam halaman 11 digambarkan sosok Daeng Adipati ini dekat dengan orang-orang Belanda dan baik hati, serta memiliki keluarga yang begitu sempurna, yaitu istri yang cantik dan kedua anak perempuannya yang pintar dan lucu. Lalu pada halaman 362, yaitu Daeng Andipati menyimpan kebencian terhadap ayahnya. Yang kedua, Ahmad Karaeng. Ahmad Karaeng adalah seorang ulama masyhur dari Makassar atau guru Tak, bersahaja, yang rendah hati, dicintai banyak orang karena tinggi budinya, sikapnya terbuka kepada siapapun, menghargai keberadaan anak-anak, selalu pandai menjawab pertanyaan orang lain, tapi tak pernah menemukan jawaban untuk pertanyaannya sendiri yang mengganggu batinnya. Kutipan ini terbukti dalam halaman 316. Yang ketiga, tokoh Bonda UP. Sosok yang digambarkan dengan sempurna, warga keturunan Cina dan Muslim, cantik, berpakaian cerah, serta guru mengaji anak-anak selama di kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh, NPM 2019 215041. Di sini saya akan melanjutkan mengenai unsur intrinsik dalam novel Rindu karya Terelie. Poin yang keempat ada penokohan. Tokoh yang keempat ada Mbah Kakung dan Mbah Putri, memiliki watak saling menyayangi. Hal tersebut terdapat pada halaman 205. Tokoh yang kelima ada Ambo Uleng, tokoh yang memiliki watak pendiam yang suka berdiam diri. Hal tersebut terdapat dalam novel halaman 483. Tokoh yang keenam ada Kapten Phillips, tokoh kapten kapal yang memegang prinsip pelaut sejati. Hal tersebut terdapat dalam halaman 99. Tokoh yang ketujuh ada Sergen Lukas, memiliki watak menyimpan benci dengan Ahmad Karaeng. Hal tersebut terdapat pada novel halaman 79. Tokoh yang kedelapan ada Bapak Surjeningrat dan Bapak Mangunkusumo, merupakan sosok guru yang ideal. Terelie lewat novel ini berpesan kepada guru-guru yang ada di Indonesia melalui kedua sosok ini. Jadilah guru yang langsung mempraktikkan ilmu, bukan guru dengan gaya ustadz atau berceramah. Hal tersebut termuat dalam novel halaman 348. Tokoh yang kesembilan yaitu ada Chef Lars, kepala koki yang kalau marah senang memaki. Hal tersebut terdapat pada halaman 167. Tokoh yang ke-10 ada Ruben Sibotswan, tokoh yang memiliki watak banyak bicara. Hal tersebut terdapat pada novel halaman 89. Tokoh yang terakhir yaitu ada Anna dan Elsa, anak dari Daeng Andipati, memiliki watak bawel, suka bertanya, lucu, menggemaskan, kecil tapi bijak sekali. Hal tersebut terdapat pada halaman 808. Selanjutnya, poin yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang campuran. Contoh tersebut terdapat pada teks, "Aku yakin bukan karena kau, Lairs." Gurata menggeleng. Namun terlepas soal itu, yang penting Ambo Uleng sudah ditemukan. Kondisinya terus membaik. Aku sempat 2 kali siang tadi ke ruang perawatan.
tapi dia tertidur, jadi tidak bisa mengajaknya berbicara. Poin yang keenam ada gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan yaitu majas hiperbola. Suara peluitnya gagah seolah merobek pagi yang cerah, terdapat pada halaman 2. Bentuk semakin lama semakin jelas dan besar, seolah ada raksasa hitam mendekat, terdapat pada halaman 3. Mata Dale sekarang berkaca-kaca, ia jadi terharu, terdapat pada halaman 17. Majas yang kedua ada majas asosiasi. Hal tersebut terdapat pada teks, dan sebagai seekor angsa, kapal itu merapat dengan anggun ke pelabuhan, terdapat pada halaman 3. Dan bagai seekor angsa, kapal itu merapat dengan anggun ke pelabuhan, terdapat pada halaman 15. Majas yang ketiga ada majas metafora. Hal tersebut terdapat pada teks, mungkin laut adalah sahabat sekaligus tempat tinggal terbaiknya, hingga mau berbaik hati menjemput, untuk kemudian menghapus seluruh perasaan yang terlanjur tumbuh itu, terdapat pada halaman 46. Benarlah, kata orang, doa adalah sumber kekuatan yang tidak terbayangkan, terdapat pada halaman 19. Ketujuh ada amanat. Amanat yang dapat diambil dari novel Rindu karya Terelie yaitu yang pertama, lari dari kenyataan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Yang kedua, kita tidak perlu menanggapi seluruh apa yang dibicarakan menurut versi manusia, tetapi terus berbuat baiklah dalam setiap hal yang kita lakukan. Amanat yang ketiga yaitu memaafkan bukan berarti persoalan bahwa dia salah dan kita benar. Namun memaafkan ialah di mana kita memutuskan berdamai dengan keadaan yang terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yasifa. Di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Di sini ada biografi pengarang, psikologi pengarang, dan nilai yang terkandung dalam novel. Biografi pengarang. Terelie atau Darwis Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Ia adalah seorang penulis yang setiap karyanya mampu menarik perhatian para pembaca. Terelie menikah dengan Nyonya Rizky Amelia dan dikaruniai seorang putra yang bernama Abdullah Pasai. Terelie dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai petani yang tinggal di Sumatera Selatan. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ia mengawali pendidikannya di SD Negeri 2 di Kikim Timur, Sumatera Selatan. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di SMP 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMU Negeri di Banjar, Lampung. Setelah menyelesaikan pendidikannya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia dan mengambil jurusan Fakultas Ekonomi. Dia sudah banyak mengeluarkan hasil karyanya yang bisa dibilang menjadi bestseller. Psikologi pengarang. Meskipun Terelie bisa dianggap salah satu penulis yang telah banyak mengeluarkan karya-karya bestseller, ketika mencari biografinya akan sulit ditemukan, berbeda dari penulis-penulis yang lain. Terelie memang sepertinya tidak ingin dipublikasikan ke umum terkait kehidupan pribadinya. Mungkin itu cara yang ia pilih untuk berusaha memberikan karya terbaik dengan tulus dan sederhana. Nilai yang terkandung dalam novel. Nilai moral. Nilai moral seseorang yang bermoral menyadari betul bahwa sesuatu itu benar, baik berdasarkan pengetahuan maupun berdasarkan perasaannya. Perasaan sangatlah berpengaruh pada kehidupan seseorang seperti dalam cerita Bonda Upe, yang pernah menjadi seorang pelacur. Ia tahu apa yang dilakukan salah, namun karena keterpaksaannya lah ia melakukannya. Sebagai manusia yang bermoral, kita harus selalu menanamkan pola pikir positif dalam hati bahwa dalam setiap kesulitan pasti selalu ada solusi atau jalan keluar. Nilai sosial terlihat pada saat tokoh Bonda Upe menawarkan diri untuk menjadi tenaga pengajar dengan sukarela. Nilai budaya terlihat ketika percakapan dengan aksen menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nilai religi terlihat ketika Garuta tetap mengajar mengaji walaupun dibatasi.